Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya, sub-iler lengkap One Piece Chapter 1171 dihidangkan juga oleh para leaker. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para player yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy, dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece Chapter 1171 mendapatkan judul Ragnir, yang mana merupakan nama dari senjata palu milik Loki. One Piece mendapatkan jatah cover request di mana Oda menggambarkan Zoro dengan seekor kucing di atas kepalanya. One Piece Chapter 1171 diawali dengan melanjutkan kilas balik dari Loki sesaat setelah kematian dari Raja Harald. Gaban terkejut karena ada seseorang yang mampu membunuh seorang Knight of God. Dia dan Jarwo sangat terkesima dengan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Loki. Sementara itu, Imo sendiri sangat terguncang. Dia mengira Harald tidak terkalahkan dengan kekuatan yang dia milikinya dan percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Harald. Para Gorosei ingin mengirim anggota Knight of God lainnya ke Elbaf, tetapi Imo takut untuk mengirim siapapun. Karena setiap kematian Knight of God selalu memiliki harga yang harus dibayar. Tampaknya Imo mengalami trauma yang sangat mendalam setelah kehilangan Harald, sehingga Imo menolak mengirim Knight of God lainnya ke Elbaf. Imo terlihat terengah-engah dengan nafas yang berat. Jadi melihat konteks dan betapa takutnya Imo, kematian anggota yang terikat kontrak dengannya jelas berdampak langsung pada Im Sama. Imo kemudian mengatakan bahwa Elbaf tidak akan pernah berafiliasi dengan pemerintah dunia karena mereka terhubung dengan D. Akhirnya ada orang lain selain Joy Boy yang bisa membuat Imo Sama ketar-ketir. Yap, Loki. Dia bisa membunuh anggota Knight of God yang memiliki kemampuan regenerasi dan juga keabadian. Bahkan Gaban pun sampai kaget karena dia dan bajak laut Roger dahulu sering bertarung melawan anggota Knight of God. Gaban hanya bisa memperlambat regenerasi mereka saja meskipun sudah ditebas beberapa kali hingga mereka tak mampu lagi bertarung. Tetap saja mereka masih akan tetap hidup. Itulah kenapa para anggota Knight of God itu terus saja kembali untuk menculik Bai Shanks dari tangan bajak laut Roger. Kunci utama untuk menghabisi anggota Knight of God memang sudah diperlihatkan di One Piece Chapter 1170, di mana kekuatan serangan yang dilapisi dengan Advanced Conqueror's Haki harus bisa menetralkan kekuatan dari Im Sama yang berada di dalam tubuh anggota Knight of God tersebut. Meskipun hanya bisa menetralkannya sementara, inilah momen kunci ketika kekuatan keabadian dan kemampuan regenerasi dari para anggota Knight of God menghilang dari tubuhnya. Kenapa Im Sama sampai ketakutan dan terengah-engah ketika Harald mati? Apakah Imo memberikan sedikit jiwanya kepada masing-masing Knight of God dan juga Gorosei, mirip seperti konsep Horcrux dalam movie Harry Potter? Itulah kenapa Imo hanya bisa memberikan kekuatannya kepada 13 orang terpilih saja, meliputi 5 Gorosei dengan Abyssal Covenant dan juga 8 anggota Knight of God dengan Deep Sea Covenant-nya. Karena ada harga yang harus dibayar oleh Imo untuk melakukan itu semua. Kilas balik Loki pun resmi berakhir dan adegan kembali ke masa kini. Hajrudin meminta maaf kepada Loki dan membebaskannya. Tiba-tiba sesosok monster kerangka Draugr jatuh ke Underworld. Loki mengatakan bahwa dia bisa terbang, lalu menyuruh yang lain untuk melanjutkan perjalanan, sementara dia yang akan menangani monster tersebut. Luffy tetap tinggal untuk menyaksikan pertarungannya. Gaban sangat khawatir terhadap anaknya, sehingga Sanji menggendong Gaban di punggungnya dan mereka menuju ke atas bersama yang lain. Loki menghabisi monster itu dengan serangan Niflheim menggunakan Ragnir yang membekukan makhluk tersebut. Luffy pun terkagum-kagum dengan kekuatan Loki.
Berbarengan dengan itu, kru bajak laut prajurit raksasa baru telah selesai mempersiapkan kapal yang akan mereka gunakan untuk naik ke atas Sun World. Semuanya akhirnya naik menuju ke atas, dan hanya tersisa Loki dan Luffy yang berada di Underworld. Hingga semua orang yang ada di Underworld saat itu, termasuk seluruh kru Hajrudin beserta Sanji dan Zoro, mengetahui seluruh cerita tentang kilas balik dari Loki. Dari pernyataan Loki yang mengatakan jika dia bisa terbang, mengisyaratkan buah iblisnya memang memiliki sayap dan sudah jelas bukan Fenrir. Hingga S-nya yang diberi nama Niflheim semakin memperjelas jika kekuatan buah iblis Loki memang benar-benar Nidhogg, seekor naga yang berasal dari mitologi Nordik. Karena dalam cerita mitologinya, Nidhogg dikatakan tinggal di Hell alias Underworld dan juga Niflheim. Selain itu, sosok Nidhogg dalam mitologi Nordik juga diceritakan memiliki kemampuan untuk memanipulasi elemen seperti api dan juga es. Itu berarti kekuatan es yang dikeluarkan oleh Loki berasal dari kekuatan buah iblisnya. Selain elemen es, kemungkinan besar kita akan melihat elemen-elemen lainnya dari kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Loki, dan mungkin akan mirip seperti apa yang bisa dilakukan oleh naga Shiryu milik Kaido, tapi ini versi overpowernya. Selain itu, Luffy sepertinya menjadi lebih tertarik dengan Loki setelah mendengar semua cerita masa lalunya. Apakah ini menjadi pertanda jika Loki benar-benar akan bergabung ke dalam kru topi jerami? Tapi jika dia bergabung, maka kekuatannya sudah jelas akan melampaui Zoro dan bahkan setara dengan Luffy. Dan itu akan merusak sistem duo sayap bajak laut topi jerami yang dipegang oleh Zoro dan Sanji. Dari chapter 1169 terlihat jelas jika Harald telah memberikan tahta selanjutnya dari kerajaan Elbaf kepada Loki. Dan pastinya setelah semua rakyat Elbaf mendengar seluruh cerita yang sebenarnya terjadi di hari kematian Raja Harald 14 tahun yang lalu, di mana Loki lah yang sebenarnya menjadi pahlawan Elbaf saat itu. Itu artinya Loki akan diangkat menjadi raja baru Elbaf di akhir arc nantinya. Namun dari perkataan Im Sama yang mengatakan jika Elbaf dan bangsa Di memiliki ikatan sejak masa abad kekosongan, itu berarti Luffy dan Loki akan beraliansi untuk mengalahkan Im Sama dan pemerintah dunia di perang puncak nantinya. Pada akhir One Piece chapter 1171, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur lagi anjing. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih, One Piece Fighting Pass. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni, dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya, nakama. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.